Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Senang? Bahagia? Bahagia. Bahagia ya, karena hari ini sangat spesial sekali. Hari ini hari apa? Hari Batik Nasional. Seluruh warga negara Indonesia memperingati Hari Batik Nasional yang jatuhnya pada tanggal 2 Oktober 2025. Kemudian spesial lagi karena di samping Hari Batik otomatis anak-anak berbeda dengan yang lain. Karena apa? Biasanya menggunakan seragam identitas ya kalau hari Rabu Kamis ya. Tapi karena spesial untuk negara kita yang tercinta, negara Indonesia, anak-anak menggunakan seragam batik yang sangat berubah wajahnya. Kalau seragam sekolah itu masih kelihatan imut-imut, tapi ini tambah imut-imut, sangat luar biasa sekali. Masih semangat anak-anak? Jadi sebelum pelajarannya Budiah ini kalian pelajaran apa? Berarti mungkin juga capek nih, sedikit tapi ya jangan banyak-banyak capeknya. Kalian harus semangat tetap sampai nanti di akhir pembelajaran, yaitu pukul 15.30. Sebelum kita memulai, kita jalan dulu ya, atau ice breaking dulu biar kalian lebih semangat. Nanti kalau dia bilang semangat, kalian jawabnya yes, yes. Oke? Semangat, yes, yes. Loyo, no, no. Jadi tangannya pakai sama gini. Loyo, no, no. No, gitu. Nah, semangat, yes, yes. Loyo, no, no. Siap? Siap ya? Semangat, yes, yes. Loyo, no. Oke, sekali lagi yang di sini. Semangat, Yes, yes. loyo. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, tadi untuk pembukaan biar kalian tergugah atau lebih semangat lagi dalam menjalankan kegiatan aktivitas selama di sekolah. Hari ini nihil deh? Nihil, alhamdulillah. Hari ini Budiah mau menyampaikan yang kemarin Budiah tanggal 17 sampai tanggal 20 Budiah diklat tentang jurus BK hebat. Saya diklat selama 4 hari di Karanganyar di gedung BPGTK Provinsi Jateng yang letaknya Gondangrejo, Karanganyar. Selama 4 hari Budiah dikasih ilmu, ditularkan dari beliau fasilitator nasional bernama Ibu Linda, beliau dari Salatiga. Kemudian yang kedua Ibu Rofiah, beliau dari Kebumen. Jadi bergabung karena seluruh Jawa Tengah kan banyak daerah ya. Nah, di situ Bapak Ibu guru diambil per kabupaten, kemudian diklatkan di sana. Dan setelah itu dia mendapatkan ilmu, saya sampaikan ke anak-anak saya, yaitu ke peserta didik di SMK Negeri 1 Sambi. Yang minggu pertama kemarin sudah saya sampaikan ke anak-anak TKJ kelas 10. Yang ini OJL minggu kedua Ibu sampaikan untuk anak-anakku kelas tata busana dengan tema yaitu nanti tumbuhkan resiliensi. Oke, lihat aja. Sudah kelihatan? Kelihatan.
di sini hari ini saya mau menyampaikan tumbukan resiliensi. Mungkin anak-anak itu sudah pernah mendengar atau mungkin ada yang baru saja atau mungkin sudah tahu tentang resiliensi itu seperti apa. Nah ini ya, jurus yang ketiga itu ada tulisannya jurus ya, karena tadi Bu Diah bilang ada 7 jurus. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Dan nanti kalau saya sampaikan jurus 1 sampai ke 7 itu butuh berhari-hari karena Bu Diah itu di diklat 4 hari. Jadi untuk pertemuan ini khususnya anak-anak tata busana saya sampaikan tumbuhkan resiliensi. Tujuan kenapa kalian harus mampu ataupun harus bisa menumbuhkan resiliensi. Nanti saya sampaikan ini dengan konsep ARKA. ARKA di sini ada aktivitas, kemudian R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi itu diterapkan. Nanti kalau sampai terakhir, jadi anak-anak harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai apa yang menjadi tujuan kalian tercapai. Jelas ya? Jelas. Tujuan, ya, pencapaian di sini sama Bapak Ibu guru bisa membentuk growth mindset. Growth mindset pernah dengar ya? Mindset itu pikiran, grow itu ya tumbuh dan berkembang, growth mindset. Dengan berbagai aspek, yaitu baik aspek secara pribadi, kemudian apa? Sosial, kemudian apa? Kemudian apa? Karir. Ya, karir di sini nanti kalau kalian sudah 1 tingkat lebih ya, karena ini kelas 11 otomatis kelas 12 harapannya kalian sudah fokus ke karir. Karir ini mau dibawa kemana kalian? Mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang dua-duanya. Kalau nikah jangan dulu nggih, jangan ya. Seperti tadi ya, loyo. Jadi jangan sampai anak-anak mempunyai pikiran aku baru lulus dapat ijazah harus dapat juga ijab. Nah, jangan sampai. Jadi kalian menikmati dulu masa muda kalian, menikmati dengan teman-teman kalian, dengan keluarga, bekerja, kemudian kuliah, supaya sampai tercapai karir yang kalian inginkan. Daya lenting itu sama juga artinya dengan resiliensi. Daya lenting, kalian harus bisa memahami itu. Pola pikir tadi, growth mindset, kemudian ordinary magic nanti kita sampaikan. Setelah itu kalian harus bisa menguasai itu, menumbuhkan daya lenting, mengaplikasikan pola pikirnya harus mindsetnya itu tadi. Nah, game di sini nanti kita membuat game. Anu saja ya, dia nggak akan nunjuk, tapi kita bentuk. Jumlahnya berapa anak? 32. Ya, kita buat sekitar 6 kelompok atau 5 kelompok saja. 5 kelompok, kalau 6 terlalu penuh. 5 kelompok nanti berhitung. Jadi tidak harus berkelompok dengan si A. Oh, misalnya aku tiap hari kelompoknya dengan itu ya. Kita semuanya teman kelas semuanya sama ya. Jadi mungkin ya memang ada kalanya kalian mungkin berhenti ya namanya ya kalau sekarang ya. Tapi tetap kalau sudah di kelas ya semuanya sama. Itu besok pun kalau kalian bekerja kuliah pasti ada seperti itu. Itu namanya teman dekat. Tapi nah, kekatan kalau kontrolnya walaupun itu tidak dekat, artinya kalau itu sudah menjadi kelompoknya juga harus profesional. Jadi orang saya nggak mau kelompok dengan dia, itu tidak. Karena kalian berkelompok itu tidak hanya di SMK saja, bahkan sudah diajarkan di waktu SMP deh. Kelompok presentasi itu
tadi Bu Dia menyampaikan satu orang membawa 3 buku tulis. Berarti kalau kali 7 berapa? 7 kali 3? 21. Oke, nanti dari masing-masing kelompok silakan membuat piramid. Tahu ya piramida ya? Menara. Dan nanti yang paling tinggi kelompok siapa? Dan itu harus bekerja sama otomatis ya. Nah, seperti itu loh. Piramida. Kalau kemarin waktu Budia di DPGDK itu memakai kartu. Tapi karena tidak mungkin di sini ada kartu ya, Budia memakai buku tulis. Paham ya? Bisa dimengerti? Ya, tahu piramid? Seperti ini anak-anak. Ya, bisa. Nanti kamu bekerja sama, dasarnya adalah dasarnya itu loh. Jadi kayak seperti ini ya. Nah, piramidnya semakin tinggi semakin bagus. Oke, bisa? Kelompok 3 bisa dipahami? Siap? Kelompok 5 ini contohnya bisa dipahami? Nah, kamu harus lihat dasarnya itu. Ini kelompok 4. Boleh. Tahu ya? Bu Dia kasih waktu berapa menit anak-anak? Sebentar, berapa menit? 5 menit ya cukup ya? Ya sekitar 15 menit lah. Nanti akan sebentar, nanti Bu Dia hitung dulu semuanya bukunya
Gede kalau gede kok. Yang lagi roti. Oke, asik ya, sangat menantang ya. Dan kalau benar-benar sudah selesai, pastikan harus jangan sampai apa ya, jatuh atau roboh. Sudah, oke siap. Yang penting nanti, bentar, nanti kan Bu Diah meniti ya tadi. Yang penting kamu pelan-pelan jangan sampai roboh. Disut loh, disut ke situ. Disut ke sana. Nah, kamu jangan sampai roboh. Nanti ini 38 berarti kurang 38 40 menit. Yang sudah selesai pokoknya dijaga itu, dijaga itu. Gimana anak-anak kelompok 5? Kelompok 5? Sudah ya? Kita nunggu teman-temannya dulu ya. Anak-anak berarti kan kurang 2 menit lagi ya. Silakan bekerja sama. Kelompok 4 anak. Sip ya. Ini kelompok 4. Ya ini kelompok 1 dari tadi sudah mau jadi roboh lagi. Roboh terus kelompok 1 ini. Kelompoknya ketua kelas nih. Silakan. Kurang 2 menit lagi loh, Dok.
atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Salah satu boleh? Susahnya karena bukunya ini ada yang tipis sama ada yang dikasih sampah plastik. Jadi itu kayak licin. Licin ya. Oke, tapi tetap berusaha akhirnya bisa Iya. terbangun ya. Tenang, tenang. Terus habis itu tadi kelompok 4. Oke, kelompok 4 itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 sama. Kelompok 4 kesulitannya apa ini? Itu. Jadi kesulitan makanya yang plastiknya dihilangkan. Oke, itu bisa, itu namanya trik supaya bisa tercapai. Oke, Dok, kita lanjut kelompok 3. Yang ketiga tadi, yang selesainya gimana? Perasaanmu Benison biar nata seperti ini itu seperti apa? Harus tenang. Terus kesulitannya? Harus sabar dan juga ini kan susah. Ye. Ada perbedaan ukuran buku, Benar. tipis buku, tipis Benar. tebalnya buku, dan juga kerjasamanya itu di sini sangat tipis. Iya, benar sekali. Kerjasama, tenang, dan itu harus bersama-sama saling menguatkan. Betul sekali. Nah ini tadi kelihatannya kelompok 2 itu sudah selesai loh. Tapi terus akhirnya bisa roboh, itu bisa dijelaskan? Karena tumpuannya Coba salah satu menjelaskan dulu. karena tumpuannya yang bawah itu kecil, tipis gitu, makanya yang atas tuh nggak kuat. Jadi ada Berarti pondasinya kamu keliru ya? Iya. Iya, pondasinya tadi keliru. Harusnya yang kuat itu taruhnya di bawah. iya, biar akhirnya tidak, yang atas tidak roboh. Oke, bagus, sudah bagus. Nah ini yang terakhir ini. Ini dari awal kelompok 1 itu buanti terus sampai akhirnya sampai waktu yang dia tentukan juga belum berhasil. Ini kesulitannya apa ini, Mbak? Punya ini banyak yang tebal, terus ada yang tipis juga. Jadi kalau sini banyak yang Susah. Oh, gitu. Kamu nggak ada itu ya kelompoknya? Nggak ada. Kalau tadi kelompok sana mungkin ini sama ya, sama diuculi. Itu juga bisa. Oke anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Benar, jangan dirobohkan dulu ya. Ini saya foto dulu biar dia ada bukti. Yuk minta tolong dong fotoin. Ini dengan kelompok 3. Ini ya, tangannya gini ya. Kelompok 3. Sini. 3. Kelompok 3. Oh ya 5 nih. Ngadanya ke sana. Satu kalian coba biar banding. Terus kelompok ini dok minta tolong. Ini kelompok Oke, sekarang kelompok 3 minta tolong. Kelompok 3. Ada sana gini ya, 3 ya. Kelompok 3 ya. STK lah itu. Oke. Kelompok 2 sama, enggak apa-apa. Kelompok 2 minta tolong. Gantian enggak? Minta tolong kelompok 2. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Oh, belum. Ulangi kelompok 2. Ya, kelompok 1. Enggak apa-apa baru segini. Kalian udah begini ya, 1 ya. Sip. Terima kasih anak-anak. Di sini tadi kalian sudah menyampaikan bisa dirobohkan bisa. Kita lanjut. Apa itu resiliensi itu apa? Siapa yang tahu? Resiliensi itu apa? Bangkit ya, siapa? Bangkit.
bangkit, menumbuhkan semangat. Ini yang pasti. Pengertian resiliensi adalah atau daya lemah, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Jadi contohnya seperti si kelompok 2 tadi, walaupun dia awalnya sudah mau selesai, tapi akhirnya dia salah pengelolaan ya. Harusnya buku paket yang tebal itu sebagai fondasi, tapi dia salah, akhirnya dia roboh. Tapi dia tidak merasa gugup, tapi berusaha terus. Dia bangkit. Ya, caranya walaupun saya tidak maksimal, tapi saya berusaha. Entah itu menaranya hanya sampai satu puncak. Nah, kelompok 1 juga sama. Dia berusaha bikin bukunya nggak sama, tapi kelompok 1 juga berusaha. Kelompok yang pertama kali, kelompok 5, kemudian kelompok 4, kelompok 3, semuanya butuh ketenangan terlebih dahulu. Tenang, ayo bareng-bareng. Ya, caranya biar menara kita itu bisa kokoh berdiri dengan bagus. Sampai akhirnya sebelum waktu yang ditentukan Budiah kalian sudah selesai. Paham ya? Tumbuh di sini, bangkit di sini, kalian bisa paham deh. Jadi sesuatu kalau kita inginkan, jadi kalian jangan langsung menyerah, tapi kalian harus berusaha. Oke. Sudah paham resiliensi seperti itu. Pola pikir bertumbuh harus tangguh sejak dalam pikiran. Jadi di sini menurut Carol S. Dweck, itu ahli psikologi dari luar negeri, memperkenalkan konsep yaitu grow and share. Di sini keyakinan bahwa kemampuan bukan hanya bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan. Silakan anak-anak, kalian sebutkan grow mindset itu seperti apa, bisa dicatat terlebih dahulu. Kemudian tak mengangkat telepon dulu deh. Oke, silakan nanti Mbak Korina bisa tolong. Grow mindset itu seperti apa? Boleh berkelompok. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Jadi grow mindset itu seperti apa sih atau kalimatnya? Grow mindset itu di sini kan tadi pola pikir yang
berkembang, yang berkembang. Lawannya grow mindset itu apa? Fixed mindset. Jadi pola pikir yang tetap. Nah, itu juga perlu dibedakan antara grow mindset. Silakan, siapa yang mau berargumen? Grow mindset itu seperti apa? Dari kelompok mana? Boleh. Siapa? Nggak usah nunggu dia tunjuk. Kalian kan tadi sudah diskusi ya. Kelompok mana? Ayo. Oke, kelompok 1. Silakan. Bisa berdiri mungkin di taruh sana. Kamu bisa diambil foto. Fokus pada proses bukan hanya dari hasil. Fokus pada proses, tidak hanya dari hasil. Oke, menghadap ke sini dulu bareng teman-temannya. Oke, grow mindset itu fokus kalau kelompok 1. Kemudian ada yang lain? Halo. Hai. Silakan kelompok 5 mungkin. Oh, kelompok 4. Siapa namanya, Dok? Fariska. Berdiri Fariska. Apa? Melihat tantangan sebagai kemampuan. Melihat tantangan sebagai kemampuan. Ya, itu bisa melihat tantangan sebagai kemampuan. Oke. Satu lagi. Oke. Kelompok 2 silakan. Siapa namanya? Putri Artika. Grow mindset adalah pemikiran seseorang yang mau berkembang dan belajar dari kesalahan, bukan malah stuck di tempat. Oke, bagus sekali. Pemikiran yang berkembang, tidak malas. Itu nggih? Siapa namanya? Putri Arti. Tadi ada beberapa kelompok sangat luar biasa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang lain ini karena terbatas, jadi kadang dia tidak semuanya harus menyampaikan pendapat. Yang jelas semuanya kelompok paham ya yang disampaikan Bu Diah ya. Oke, nanti kalau Bu Diah dikasih apa? Kasih apa? Nah, ya gitu ya. Ya. Untuk teman-teman tadi yang sudah menyampaikan pendapat, dikasih apa anak-anak? Dikasih O, kasih B. Oke, luar biasa. Itu tadi grow mindset. Lawannya grow mindset apa? Ya, mindset. Nah, ini di sini. Silakan anak-anak dilihat ke depan mindset. Silakan dibacakan untuk kelompok 5. Enggak? Jilbab merah. Siapa namanya? Lupa dia? Putri. Silakan berdiri, Bu. Fixed mindset itu apa? Kelihatan tak? Ya, silakan. Mindset pola pikiran tetap, keyakinan bahwa kualitas kecerdasan dan bakat seseorang adalah sifat yang tetap dan tidak dapat berubah. Orang dengan pola pikir ini cenderung percaya. 1. Bakat adalah segalanya. 2. Menghindari tantangan. 3. Merasa terancam oleh kritik. 4. Cepat menyerah. 5. Melihat usaha dengan hal yang sia-sia. Oke, paham ya. Fixed mindset itu pola pikir yang tetap. Jadi stagnan di situ saja. Padahal orang-orang itu mikirnya hanya percaya atau cenderung melihat gampang nyerah. Kemudian menghindari tantangan. Merasa terancam ya ini ya. Terancam oleh kritik. Jadi dikritik seseorang, dikritik temennya, dikasih saran gurunya, dia nggak mau. Kemudian bakatnya adalah segalanya. Padahal bakat itu tidak segala-galanya karena banyak sekali. Kemudian usahanya berpikir hanya sia-sia. Itu fixed mindset. Jadi anak-anak jangan sampai pola pikir kalian terjadi di fixed mindset. Apalagi tidak mau tantangan. Contohnya itu tadi, dia kasih permainan games menara. Kalau itu kemudian apa kan datang gawe kok yang ini panel banget lunyu bukune mbok liyane game lah. Itu
kalian nggak boleh seperti itu. Itu adalah sebuah tantangan. Kalian juga harus berusaha. Bagaimana saya bisa membuat menara yang sangat tinggi dan kokoh, yaitu growth mindset. Kemudian dikritik konsolnya, dikasih pertanyaan. Ngapa tak kayak sih? Kayak ini, dote konangele. Terus siapa lagi? Misalnya Adun ada nggak? Oh nggak ada. Terus banyak sekali pertanyaannya yang membuat kelompok saya akhirnya mendapatkan nilai yang buruk misalnya. Itu juga nggak boleh karena kita harus siap apapun pertanyaan dari teman, pertanyaan dari bapak ibu guru, kita harus siap. Walaupun nanti setidaknya itu benar atau salah, kalian sudah menjawab dengan pola pikir kalian. Jelas ya? Jelas. Nah ini perbandingan fixed mindset dengan growth mindset. Silakan dibacakan kelompok 3. Pak Kolina tidak ditutup ya. Dibacakan dari sana ada salah satu kelompok 3. Maju berdiri. Berdiri, bukan maju berdiri. Nah, Perbandingan fixed mindset dan growth mindset. Perbandingan singkat aspek fixed mindset tentang kecerdasan serta tidak dapat diubah. Growth mindset dapat tumbuh dan berkembang. Aspek tentang usaha fixed mindset hanya diperlukan jika Anda kurang berbakat. Growth mindset penting dan perlu untuk penguasaan. Aspek tentang tantangan fixed mindset dihindari karena takut gagal. Growth mindset dirangkul sebagai kesempatan belajar. Aspek tentang kegagalan fixed mindset bukti bahwa saya tidak mampu. Growth mindset peluang untuk bereksperimen dan tumbuh. Aspek tentang fixed mindset dianggap sebagai saran pribadi. Growth mindset diterima sebagai teman baik yang membawa. sudah? Paham ya? Jadi misalnya aspeknya tentang tantangan itu tadi. Kalau fixed mindset jadi dihindari, jangan sampai ada. Tapi kalau growth mindset itu adalah suatu kesempatan untuk belajar. Kemudian tentang kritik, tadi Bu Dia juga sudah sampaikan, itu dianggap sebagai serangan. Oh, serangan nih, kelompok sini menyerang kelompok telu. Kalau pemikiran growth mindset itu sebagai umpan balik yang membangun. Paham? Sudah ada gambaran antara fix dan grow. Oke, bagus. Itulah perbedaan sekilas growth mindset. Nah, ini silakan kalian bisa merubah paradigma ini. Nah, kesuksesan. Kalau fixed mindset itu saya bisa sukses jika saya punya bakat. Padahal kalau kita berpikir sebagai growth mindset itu saya bisa sukses dengan berusaha. Kemudian contohnya kelompok 2, silakan dibacakan salah satu untuk kegagalannya. Silakan siapa? Ayo. Berdiri dong. Karena kegagalan mindset saya menyerah. Jika growth mindset Yang bandar, Mbak Artika, bandar. tentang kegagalan. Ya. Kalau fixed mindset saya menyerah. Ya, Jika kamu growth menyerah. mindset saya coba lagi. Ya. Tentang kesulitan. Fixed mindset saya tidak bisa. Jika growth mindset saya belum bisa. Tentang masalah. Jika fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Namun, jika growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Stop. Itu tadi kamu sampai masalah. Oke. Kemudian kritik silakan Melinda, dibacakan Melinda. Kelihatan toh? Melinda sendiri. Tentang kritik mindset, saya sakit hati. Growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Oke, paham ya. Jadi kalian pilih mana?
kok misalkan kalian dikritik Melinda, itu loh bajumu kok ketat banget. Kamu itu mau kemana? Kita kan mau misalkan acara resmi, undangan ke mana ya? Undangan ke Bapak Pak Lurah misalnya. Nah, kamu mau pakai baju yang kaos, yang pakai rok panjang tapi ketat, ya itu kan kurang pas gitu. Nah, terus si Melinda dikritik atau dikasih saran sama Putri. Oke loh, bajumu kok ketat-ketat, orang sopan ya, orang jadi orang tenang. Tapi kita mau ke rumahnya Pak Lurah, mau silaturahmi. Nah, kalau pemikirannya si Melinda itu fixed mindset, akhirnya dia merasa sakit hati. Iya, tapi kalau dia kritikan itu, kalau dia pemikirannya ground, dia akan merasa terima kasih. Oh iya, makasih ya Putri, kamu sudah mengingatkanku, kamu sudah memberikanku gambaran. Saya mau tak habis ya dari baju akhirnya si Melinda. Bisa ya dipahami ya? Ya, jadi anak-anak semua silahkan berpikir sebagai fake atau ground. Berpikir sebagai fake atau ground? Ground. Nanti kalian tidak merasa hal-hal yang menyerang diri kalian itu menjadikan akhirnya sakit. Kalau semuanya pikirannya ground itu istilahnya positive thinking ya. Ya kalian akan berkembang terus dan tidak ada membuat sampai ada kelompok-kelompok gap-gapan yang membuat kondisi kelas itu merasa tidaknya. Itu kita memakai ground selalu jadi seperti tanaman itu ya. Mawar, kamu beli mawar atau cabai di rumah dari kecil, disirami, dikasih pupuk, akhirnya tumbuh dan ya siap. Nah, kemudian kuis. Nah, terus di sini silahkan nomor 1. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu apa anak? Fake atau ground? Ya benar sekali. Terus yang kedua? Yang kedua, kelompok 5 silahkan. Jilbab. Oh, oke, dan siapa namanya? Alfi, silakan dibaca. Terus dikasih jawabannya sekalian. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Apa? Apa anak? Oke, di sini si Alfi itu benar. Fixed mindset. Kemudian nomor 3. Wah, kamu. Revi. Ketara. Kelihatan ya? Bacakan dulu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha. Apa? Benar sekali, growth mindset. Terus nomor 4. Sama semua. Angelina, silakan nomor 4. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Apa anak? Benar sekali. Ya. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Apa jawabannya Mbak Dini? Apa teman-teman? Growth mindset, benar. Yo, kamu udah selanjutnya. Ada nomor kira. Bakat alami adalah faktor seperti dalam mencapai kesuksesan. Jika saya tidak seperti saya tidak berbakat. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Growth mindset ya. Terus sudah ya. Berarti kalian tadi sudah bisa membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Kemudian merangkai kata yang menguatkan, yaitu memberikan umpan balik, dukungan yang menguatkan, bukan pujian, membantu siswa menerima
dan bangkit dari kegagalan. Oke. Silakan itu tadi dukungan, encouragement dan pujian yaitu praise. Dukungan, silakan dibaca. Kelompok 1. Dukungan. Perbedaannya dukungan dan praise. Dibaca 2, spesifik dan anak sebagai subjek. Spesifik dan fokus pada pelaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapat apresiasi itu. Anak sebagai subjek. Kamu masih bangga pada dirimu. Memberi kepercayaan. Gak kelihatan tanda? Bikin bapak supaya kamu bisa bebas dari kecelakaan. Fokus pada usaha dan progres. Kamu dapat melalui sangat keras tanpa bisa mendorong anak mengevaluasi diri. Ini kamu jauh lebih baik dari semester lalu. Oke, siap. Sampai nomor berapa? Di mana kamu dok? Yang terakhir. Terus yang price-nya belum? Belum. Oke. Price-nya belum. Wah, ini kalau dipakai. Price itu tadi ujian ya? Ya, silakan dibaca. Tunggal dan fokus pada orang. Kamu menjaga orang dewasa sebagai subjek. Ya. Atau bapak bangga padamu. Orang dewasa sebagai yang memantau. Bapak atau ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Fokus pada kesempurnaan. Benar. Suaramu merdu sekali. Mendorong anak membandingkan dengan orang lain. Hebat. Kamu dapat nilai paling bijak di kelasmu. Menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak takut, tidak pernah mengecewakan ibu. Oke, sangat mantap. Tepuk tangan buat teman-teman. Itu kalian bisa membedakan ya antara dukungan dan pujian ya. Tadi orang dewasa sebagai subjek, misalnya ibu bapak bangga kepada kami. Oke, lanjut. Kuis. Nah, silakan ini. Wah, anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Itu apa? Oke, kemudian, nah gitu dong. Itu baru anak solehah. Terus nomor 3. Kamu anak paling rajin di kelas. Tak ada orang seperti kamu. Apa itu? Lukisanmu indah sekali. Ya, kamu layak mendapatkan penghargaan karena kamu sudah bekerja keras. Dukungan sangat luar biasa. Berarti anak-anak sudah memahami antara perbedaan dukungan dan pujian. Wah, kamu cantik sekali. Itu apa? Ganteng sekali. Sekali. Berarti anak-anak sudah mengerti. Menciptakan lingkungan yang menguatkan. Oke, di sini ada pola asuh pendidikan yang lembut dan tegas. Kemudian membangun budaya ordinary magic yang tadi di awal dia sudah sampaikan ya. Nanti ordinary magic itu seperti apa? Kemudian fokus pada pembangunan dan pemeliharaan faktor yang mendukung resiliasi murid melalui praktek sehari-hari. Perancang kegiatan yang menguatkan. Silakan kita tolong kelompok 5 dibacakan. Salah satu berdiri. Yuk. Kelompok 5. Merancang kegiatan yang menguatkan. Guru bisa melatih resiliensi. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan maju boleh. Geser dulu. Merancang kegiatan yang menguatkan. Guru bisa melatih resiliensi. Resiliensi, agak maju nggak apa-apa kalau nggak kelihatan.
Oke, silakan mundur Anissa, terima kasih. Guru merancang kegiatan yang menguatkan, yaitu guru bisa melatih resiliensi, itu tadi kebangkitan, menumbuhkan, memanfaatkan aktivitas yang kalian sudah sering dilakukan. Olahraga sering kan? Sering. Kemudian camping, siapa yang sudah pernah camping? Acungkan tangannya yang pernah camping. Ada nggak kelas ini? Belum ada sama sekali. Belum pernah camping berarti ya? Camping itu ya koyo kemah, camping yang gunung gitu loh. Belum pernah? Kemudian traveling. Sering ya? Yang paling jauh mana? Mana jauh? Udah. Mana? Liburan ke mana? Ke Bali. Semarang. Ke mana Semarang? Belum. Oke, ada lagi? Yang pernah traveling ke mana? Ada yang udah ke Bali? Ke Bandung? Sudah. Ke Jogja? Sudah. Ke Jakarta? Belum. Jakarta? Belum. Ya, sudah. Sudah mana yang sudah? Jakarta. Jakartanya kemana? Nggak tahu daerah tetapi yang yang dekat masjid itu. Di Jakarta banyak masjid besar kok ya. Jadi Istiqlal. Yang biasanya berpusat Istiqlal itu juga bisa buat masjid terbesar di Indonesia itu. Oke, sama siapa? Keluarga? Baik pasti ya. Nanti tanya Mbak. Mbak mau kerja Jakarta itu kita kemana? Terus, jadi kamu ke Jakarta mana? Yang di sini. Nah, ke Jakarta Bu. Kemana nih? Berapa hari? 2 minggu. Lumayan ya. Oke anak-anak, kalian sudah mengerti olahraga sering dilakukan yang setiap minggu olahraga ada. Jadi olahraganya nggak hanya di sekolah, tapi di rumahku juga kalian olahraga. Ada? Oh, terus yang lain? Betul aku kalau satu minggu mau tidur karena sudah masuk sekolah ya. Oke, sama ya. Oke, berarti anak-anak tadi sudah kita belajar resiliensi. Nah, ini yang perlu hasil endingnya atau kesimpulannya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Coba Felix, kamu bacakan dari situ enggak? Sebentar. Disut ke sini. Kesimpulan, resiliensi adalah suatu proses perjalanan dengan melatih langkah-langkah secara konsisten sehingga akan menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi badai kehidupan dengan lebih baik sehingga apa yang menjadi tujuan tercapai dengan maksimal. Oke, bagus. Kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tepukan. Oke anak-anak, tadi resiliensi atau daya lenting, yaitu menumbuhkan proses perjalanan dengan melatih langkah-langkah secara konsisten sehingga akan menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa menghadapi badai sehingga yang menjadi tujuannya akan tercapai.
SD ataupun di SMP atau waktu sekarang juga ini tidak perlu hanya nilai ya. Jadi kalian bisa seperti misalkan mau sesuatu yang perlu dicapai tapi kudu berusaha. Entah itu kasusnya seperti apa, paham deh? Siapa yang mau berbagi sharing pengalaman dan itu akhirnya tercapai dan kamu itu harus seperti apa? Pernah mengalaminya? Pernah. Saya yakin pasti ada itu. Bahkan mungkin yang terbaru atau mungkin kalian awalnya ini kalau di akademik ya, mungkin awalnya kelas 1 ranking 1 atau pelajaran apa mendapatkan nilai dan ternyata kamu lemah atau saya nggak tahu mungkin banyak pikiran atau banyak kegiatan akhirnya kegiatan kamu itu sangat mengganggu pelajaran yang membuat nilai kamu menjadi ada ya? Itu misalkan yang kedua, misalkan di rumah bukan di rumah, keinginan kamu pengen beli sesuatu atau pengen beli dan sebagainya lah, kamu harus berproses itu lah. Apa yang kalian resiliensimu itu seperti apa? Daya kekuatanmu itu seperti apa? Ya silakan anak-anak ada yang mau berbagi sharing pengalaman. Ayo. Gak apa-apa, ini cuma berbagi pengalaman. Ayo. Mbak Alvin, ini bukan kelompok lagi ya, ini sudah tergabung, jadi kita Alvin mau berbagi sharing. Stop di situ aja, turunkan. Bisa minta foto. Silakan, Alvin diceritakan sharing kamu seperti apa pengalaman kamu kepada teman-teman sekelas. Boleh bebas. Kamu yang jelas tentang resiliensi itu tadi seperti apa akhirnya kamu tercapai. Itu tadi. Sharingmu seperti apa? Gimana bahasanya? Gak apa-apa, memakai bahasa yang kamu mudah. Waktu kapan, nah itu terjadi kapan kamu ceritakan secara lengkap. Di kelas 10 ya. waktu itu saya ingin membeli handphone karena handphone saya RAM-nya kecil dan sudah lowbat ya. Nah, memorinya kecil ya? Iya. Terus? Nah, itu saya ingin tapi orang tua tidak memperbolehkan. Lalu saya setiap hari menabung untuk membeli HP sendiri tanpa meminta orang tua. Akhirnya kamu menabungnya itu berapa proses lamanya? Tidak tahu, pokoknya setiap saya memiliki sisa uang dari satu sekolah, ya saya masukkan ke Cadangan. uang Caranya. Sekarang berarti artinya sudah terbeli ya? sudah. Alfi di sini teman-teman dia tidak mau membebani orang tua, jadi si Alvin berusaha jatah uang saku yang harusnya katakanlah 20, dia harus prihatin, kerem dulu. Yang 10 saya masukkan ke celengan karena untuk membuat HP yang bisa menunjang dalam fasilitas belajar. Ya kan ya? Oke, luar biasa, sangat menginspirasi. Coba kalian berlatih. Dia ternyata dia bangkit, dia tidak terpuruk dan bahkan tidak mengejar orang tuanya. Dia tidak ini. Kenapa sih orang tuaku nggak mau memberikan HP? Mungkin ada ya anak-anak, kalau saya nggak dibelikan HP Pak Bu, saya mau pergi dari rumah. Ada nggak kira-kira seperti itu? Enggak, kalau di berita itu kira-kira ada nggak? Ada. Sangat banyak sekali. Jadi anak-anakku semua yang di kelas ini alhamdulillah fixed mindset-nya nggak seperti itu ya, tapi kalian menggunakan growth mindset. Paham ya? Oke, satu lagi anak-anak,
yang mau berbagi sharing, jadi tidak harus entah itu, saya yakin ada. Oke, silakan. Monggo, boleh. Siapa? Kelompok ini? Belum pernah? Oke, yang sini. Ini. Yang ranking 1 siapa? Nilainya pasti bagus. Siapa? Fauzia. Silakan Fauzia. Aku pernah mengalami keterpurukan nggak? Berdiri Fauzia. Nah ini Fauzia mau sharing ya. Mungkin untuk nilai apa? Silakan Fauzia. Sampai kali bebas. Jangan bilang bebas. Jadi dulu itu di sekolahan saya pas SMP itu mengadakan lomba fashion show. Nah, saya ditunjuk untuk mewakili kelas. Nah, di situ saya karena ingin maksimal, ingin menang, itu saya dandanlah di salon. Nah, setelah itu tapi dandanannya itu kayak terlalu tua gitu. Menor. Terus gimana Fauzia? Ya lalu saya pas fashion show itu banyak yang mengatain, itu kayak ibu-ibu kayak udah tua kayak ya pokoknya banyak sekali omong-omongan yang tidak enak didengar. Tapi Terus? saya masih pede pas fashion show, saya masih pede, masih dada-dada gini, Benar. dan alhamdulillah akhirnya saya menang. Sudah difoto Pak? Ya, di sini pengalaman sharingnya dari Mbak Fauzia waktu SMP dia ditunjuk sebagai model ya, model fashion show untuk mewakili kelasnya atau sekolah kelas. Nah dia mungkin ke salon, namanya juga mungkin perdana, ya salonnya itu ya terlalu mungkin istilahnya gempulannya terlalu banyak yang membuat Fauzia itu mungkin dikatain teman-temannya menor atau apa gitu ya Fauzia. Tapi Fauzia tidak membuat yang dikatakan temennya itu dia menjadi turun. Jadi dia menganggap itu sebagai grow pemikirannya, grow, dan akhirnya waktu penilaian kamu juara. Bagus, luar biasa. Kemudian ya, kamu lagi tadi sangat perbedaan dia. Satunya di akademisi istilahnya, yang satu untuk dirinya sendiri di rumah. Ini satu lagi boleh? Ada? Silakan kamu dulu. Apa? Yang kamu rasakan apa? Atau keinginan apa? Tujuan apa? Nah, disampaikan. Ya apa-apa? Silakan. Saya dari kecil suka sama dunia seni. Dunia seni. Lihat ke kamera. SD saya alhamdulillah dapat masuk budaya ikut orang tua juga. Namun saat lalu sudah berhenti semenjak kelas 3 SD. Oke, siap. Mau melanjutkan ke SMP, namun kegiatannya bakal banyak hingga saya. SMP saya udah membujuk orang tua buat aku pengen SMA di SMKI yang kelas itu. Namun SMK 9 ya? SMK 8. Oh 8. Ya, namun tidak diperbolehkan karena kan jaraknya terlalu jauh. Jauh. Nah, sampailah di SMK ini saya mengikuti kakak ikan sebagai menunjukkan saya nggak nyerah buat masuk dunia seni walaupun sendiri. Sampai akhirnya saya terus membujuk orang tua saya untuk kuliahnya di sini. Oke, mantap. Terus? Membujuk, saya juga membuktikan aku bisa di sekolahan di dunia seni sendiri. Bener. Sampai orang tua saya yakin dan memperbolehkan saya untuk kuliah di sini. Oke, di sini Putri ya nggak apa-apa ya. Putri di sini dari kelas 3 SD. 3 SD itu sudah muncul bakatnya tentang seni pokoknya. Jadi teman-teman, Putri di sini SD sudah suka seni. Termasuk seni apa yang paling suka enggak? Musik sama tarian. Musik sama tarian. Kemudian dia mendaftar waktu SMK.
lebih khusus karena SMK di Solo Raya itu ada ya khususan untuk kesenian, yaitu SMK 8 Surakarta. Mungkin karena jaraknya jauh, rumahnya mana? Sini ya? Metok. Metok. Oh, Metok itu dekat rumahnya Bu Putri itu ya? Nggih. Oh ya, Metok itu terlalu jauh karena Metok itu di daerah dekat mau ke Boyolali istilahnya. Tapi si Putri saya harus bisa tercapai. Jadi dia berusaha meyakinkan orang tuanya supaya nanti setelah lulus dari SMK dia bisa melanjutkan kuliah di bidang kesenian. Gitu ya Putri ya. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Sangat luar biasa. Silakan anak-anak yang mempunyai keinginan dan itu resiliensinya, daya letih kalian harus ditumbuhkan. Grow mindsetnya harus ditumbuhkan. Jangan fake mindset. Silakan. Itu sangat menginspirasi pengalaman kalian. Sini ada berbagi cerita lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Jadi anak-anak ini saya hanya tular sharing ya. Saya menyampaikan waktu saya di BPGTK itu waktu di Plat itu kemarin Bu Linda itu menyampaikan muridnya itu mau mendaftar tarunan. Jadi kepolisian ya, dia mendaftar sudah 7 kali. Jadi setiap tahun, setiap pembukaan dia itu mendaftar. Bahkan sudah mau, jadi ada tahapannya kan banyak ya kalau kepolisian atau tentara ya. Dari tes fisik, tes psikotes atau bahkan yang lain. Tapi dia di tahap terakhir, satu tahap mau selesai, dia gagal. Dan itu kegagalannya nggak cuma 1-2 kali, tapi berapa kali tadi dia sampaikan? 7 kali. Dia tidak lemah, tidak letih, tidak putus asa. Karena apa ya? Karena itu tadi pemikirannya, saya harus bisa berhasil, saya harus bisa masuk. Sampai akhirnya di tes ke-8 beliaunya masuk. Dan itu mengabarkan ke Bu Linda itu tadi, guru SMK di Solo Tigo sangat senang akhirnya murid tersebut diterima di kepolisian atau di tentara, bahkan ada yang di universitas pun juga sama. Sangat luar biasa, gurunya juga ikut senang. Silakan anak-anak. Jadi peluang ternyata resiliensi itu nggak cukup 1-2 kali ya. Berapa kali tadi? Iya, bisa sampai 7 kali. Jadi kalian kalau mempunyai keinginan, pas 1 kali gagal, mungkin aku ya udah ngomong. Dan kamu terus lemah berhenti di situ, jangan. Ulangi lagi, ada kesempatan ulangi lagi sampai kalian mungkin misalkan kalau umur kalau sudah maksimal katakanlah 30, yaitu baru kalian sudah mentok di umur. Selama itu ada kesempatan, jadi anak-anak harus bisa berbangkit, bertumbuh, berkembang sampai itu tadi tujuannya tercapai. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah ya, karena tadi banyak sekali pengalaman dari teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat! Yes, yes. Semangat! Yes, yes. Oyo. No. Oke, anak-anakku semua, terima kasih atas waktunya. Ini refleksi ya, refleksi terakhir, 1 aja atau 2 yang Buya sampaikan tadi tentang tumbuhkan resiliensi. Itu silakan yang mau menyampaikan refleksi. Ya silakan, salah satu. Siapa? Anda? Gak usah ditunjuk. Dia bisa menyampaikan.
Gak apa-apa. Silakan ya. Endap. Jadi dari semua yang disampaikan Ibu dia, kita bisa belajar bahwasanya kita tidak boleh mudah menyerah apapun itu cobaannya. Oke, terima kasih buat Fauzia. Kita tidak boleh menyerah apapun itu, kita harus bisa mencapai yang menjadi tujuan. Oke, bagus. Satu lagi, silakan. Yuk, ketua, baik. Yuk, balik, silakan memberi penguatan refleksi buat teman-teman kalian. Jangan menyerah dan jangan putus asa, tetaplah semangat dan harus bangkit. Sudah. Harus bangkit, tidak gampang menyerah dan tumbuhkan growth mindset. Oke, tepuk tangan buat kita. Anak-anak semua, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian selama tadi kurang lebihnya hampir 1 jam lebih ya, 1 jam 30 menitan kita belajar tentang jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Tadi kalian sudah melaluinya, ada game, kemudian diaktivitaskan, refleksi, aplikasi, yang terakhir yaitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, ataupun di lingkungan sekolah. Oke, waktu dan perhatian dari anak-anak sangat luar biasa. Silakan kalian tumbuhkan growth mindset, jangan sampai mempunyai pikiran fixed mindset. Silakan diterapkan seperti yang kita berbagi sharing yang Budia sampaikan. Ada kurang lebihnya Budia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.